Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita kesehatan lahir dan batin, serta nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung. Serta khususnya pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam channel ini untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan salat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semua agar kita bisa mempunyai kehidupan yang lebih baik, khususnya di dalam perdagangan. Rekan-rekan pejuang ekspor, masih tetap semangat ya untuk belajar. Nah, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Ada klien kami itu datang ingin belajar ekspor, ya, karena stok di gudang dia masih numpuk. Ternyata daya jual ataupun daya serap pembeli mereka, customer mereka untuk saat ini di lokal sangat berkurang sekali sehingga menumpuk. Kemudian ada lagi juga supplier yang biasa mensuplai biji plastik, tiba-tiba ingin belajar ekspor karena apa? Karena ternyata dari supplier barang-barang plastik, materialnya itu, dia lebih baik jual ke supplier yang lain. Karena supplier yang pembeli yang lain. Karena pembeli yang lain bisa membeli lebih mahal. Dan pembeli yang kompetitor itu ternyata untuk diekspor. Makanya dia sendiri untuk mendapatkan bahan dari supplier dia kesulitan. Kenapa ekspor? Apakah bisa diekspor? Nah, itulah pertanyaan. Sehingga kita jangan sampai di dalam bisnis ini ketika sudah kondisi stuck baru berpikir ekspor. Mulai sekarang, bagaimanapun level perusahaan Anda, ayo kita sudah berpikir. Jual di 2 pasar sekaligus, lokal dan internasional. Kita bagi berapa yang lokal, berapa yang internasional. Kalau pasar lokal Anda itu sudah bagus, maka sisihkan sebagian untuk kegiatan ekspor. Step by step kita lakukan di situ agar kita benar-benar siap ketika kita mendapat goncangan, kita mendapatkan 2 posisi sekaligus, ya lokal, ya ekspor. Nah, pertanyaannya, kenapa ekspor? Dan kenapa harus ekspor? Nah, ini ya. Akan saya sampaikan beberapa keuntungan kalau perusahaan itu menjadi eksportir ya. Benefit. Menjadi eksportir. Tentunya margin, profit margin. Saya terangkan tentang profit margin. Profit margin ini beda dengan bisnis lokal. Kalau profit margin di lokal, insya Allah cuma menaikkan margin kita, harga kita, agar kita mendapatkan keuntungan. Tetapi kalau di ekspor, insya Allah kita dapat 3 keuntungan sekaligus. Selain margin, ya, margin keuntungan kita masih ada lagi keuntungan. Ya, selisih kurs. Loh, kok selisih kurs? Ya, eksportir itu, ya maaf saja, kalau kurs rupiah kita melemah terhadap dolar, itu hasilnya eksportir itu suka, ya. Tapi dalam hati saja, ya. Jangan diekspos di mana-mana, karena secara makro, kalau kurs melemah itu nggak baik. Tapi bagi eksportir, kurs melemah itu baik, ya. Jadi Anda dapat keuntungan dari itu, dan itu lumayan besar efeknya, ya. Ada beberapa contoh tahun lalu, seperti waktu saya masih kerja di bank tahun 98, dari kurs 2.000 menjadi Rp16.000. Semua pengusaha banyak yang collab, hanya eksportir yang jaya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya selisih
biaya atau realisasi operasional. Nah, di sini ini nggak begitu besar tapi lumayan ya, lumayan. Misalkan Anda dapat harga freight-nya 1 kali 20 feet 450 ya, US dollar. Bisa Anda markup di situ karena ini alasan tertentu, karena mungkin karena kursnya pihak forwarding dan shipping itu besar, maka kita markup juga. Nah, itu kadang-kadang kita masih punya selisih ya. Ini salah satu keuntungannya. Kemudian situasi kurs yang melemah juga itu sangat merugikan bagi importir. Ya, khususnya perusahaan-perusahaan yang bahan penolongnya dari import. Ekspor bisa melakukan diversifikasi risiko. Ya, risiko. Apa itu? Kalau kita juga importir, tentunya dengan kurs rupiah yang melemah, ini kita akan mendapatkan tambahan biaya yang tinggi. Tetapi kalau barang itu kita olah, kemudian kita ekspor lagi, maka kita bisa mendiversifikasikan, artinya bisa mengurangi risiko karena kalah kurs itu, karena dari impor tersebut, ya di situ. Apalagi keuntungannya, ya, cost per unitnya bisa lebih kecil, ya, cost per unit biaya, cost produksi. Rata-rata cost produksi ekspor itu cenderung ada besar, sehingga kalau besar produksinya maka cost per unitnya bisa lebih kecil. Ya, tentunya ini yang juga diharapkan sehingga kita bisa melakukan ekspor. Yang keempat, ya ini ya penting juga sih ya. Artinya ada juga status juga perlu ya, status global, status global. Kalau Anda sudah pemain ekspor besar, nah di sini, ya, jaringannya ke luar negeri sudah banyak sekali nih, ya, status global. Kelima, penghargaan dari pemerintah. Ya, selama ini yang dapat penghargaan itu adalah eksportir ataupun calon eksportir, ya. Calon importir saya belum pernah dengar, ya. Jadi ada penghargaan untuk eksportir yang sukses berturut-turut, ada namanya Piagam Primariata, ya. Kemudian bagi calon-calon eksportir produknya yang berorientasi ekspor, dilatih pelatihan-pelatihan ekspor yang bersubsidi dari pemerintah. Ada juga pameran-pameran internasional. Nah, ini apa? Ini yang terkait dengan ekspor semua. Nah, ya, ini adalah keuntungan benefit ekspor secara mikro, Artinya untuk perusahaan. Belum lagi untuk negara secara makro, ya. Secara makro tentu kita akan mendapatkan yang namanya memberikan kontribusi terhadap neraca perdagangan internasional. Ya, itu. Kemudian ada lagi seperti apa? Seperti ada persaingannya kita lebih bebas, ya. Kita nggak bersaing lokal, bersaing dengan internasional. Itu secara makronya. Nah, apakah ada kelebihan-kelebihan lain di dalam ekspor? Salah satu kelebihan ekspor, kalau Anda baru mulai ekspor, ini yang pernah saya sampaikan di dalam pengalaman bisnis saya dan juga kisah sukses yang saya sampaikan dari alumni saya. Kelebihan ekspor itu satu, ya, bisa dimulai kerja di rumah bagi yang baru mulai bisnis, ya. Jadi artinya tidak perlu kantor yang bagus. Nah,
bisa dimulai dari rumah. Seperti bisnis saya mulai dari rumah juga, ya. Tidak harus sewa kantor, sewa virtual office itu. Cukup kita jalankan aja di rumah. Kemudian 2, tidak perlu lagi armada, ya, armada penjualan. Kalau lokal Anda tentu butuh armada penjualan untuk keliling, ya, kanvas dan sebagainya. Kalau ekspor, insya Allah enggak. Ya, armada kita ya diri kita sendiri, owner sendiri yang baru mulai start, kita jalankan di situ. Ya, ini. Yang ketiga, modal minim. Ya, ini kalau kita mau mulai ekspor, tidak harus langsung mau ekspor stok jualan, tidak. Kita mulai dengan aset yang kita punyai, nggak harus modal banyak. Saya ekspor tidak pakai modal, ya, di sini. Ada juga kalau produsen ya harus modal, ya harus modal. Tetapi ini tergantung Anda positioningnya ada di mana, ya. Ini modalnya bisa diminim. Biaya promosinya murah. Loh, kok murah bagaimana? Pameran kan mahal, Pak. Betul, ya. Tetapi ada yang murah, misalkan kita menggunakan internet. Nah, kita mau posisi kemana? Kalau kita mau memang, harus pameran dan sebagainya, ya silakan bagi yang punya anggaran untuk melakukan pameran internasional ke luar negeri. Tapi bagi yang modal pas-pasan, ya, kita manfaatkan fasilitas yang ada. Apa? Ya di internet. Nah, saya 100% bisnis ekspor saya itu internet semua. Saya nggak pernah pameran ke luar negeri. Ya, jadi ini yang kita manfaatkan. Ya, promosi murah. Nah, ini ya. Ini salah satu kelebihan yang lain di dalam bisnis ekspor. Jadi Anda armada penjualan, jangan dulu hire export manager dari perusahaan lain. Mulai dulu Anda sendiri, owner, jalan dulu step by step. Kita kan mengatur waktunya. Yang kemarin saya sampaikan tentang block time itu kita atur. Apa saja, bikin rencana work plan kita, bikin analisa SWOT. Nanti kita ajari semua ya work plan, analisa SWOT ya. Apa yang harus kita laksanakan. Jadi kita mulai sendiri di sini sampai melakukan promosi. Ekspor itu apa sih yang dibutuhkan? 1, ya, dibutuhkan ekspor itu adalah produk yang bagus, ya. Produk yang bagus. Kemudian 2, harga yang kompetitif, ya. Nah, ini ya. Kemudian apalagi 3, servis, layanan ya. Ini masuk daya saing semua. Daya saing ekspor itu, ya. Keempat, promosi yang intens. Nah, ya. Pak, bagaimana kita kok katanya nggak pakai modal atau modal minim? Kalau Anda masih baru mulai, sekarang kita mau ambil posisi di mana? Ya, perusahaan Anda. Karena eksportir itu ada 2. Ya, kita mau di mana? Kalau Anda sudah jadi produsen, oke ya, ini kita hapus. Tadi saya sampaikan kemarin itu bahwa kalau eksportir itu ada yang baru mulai usaha dan ada yang sudah punya usaha. Kalau Anda sebagai produsen, nah, ini eksis ya.
Anda nggak perlu nambah lagi, ya, produksi Anda. Cukup yang sudah Anda jalankan sekarang nih, mulai Anda tawarkan. Gak usah nambah dulu, kan Anda juga belum dapat order, ya kan? Mulai tawarkan produk Anda step by step. Mungkin awal-awal oke 20% untuk ekspor, 80% untuk lokal. Nah, gitu ya. Karena ini masih belajar bagi yang produsen. Nah, di sini ya. Nah, ini tipe eksportir ya. Karena Anda mau masuk di mana. Kalau bagi yang belum punya usaha, baru mulai, tentu dia masuk yang non-produsen. Nah, kalau non-produsen, nanti kita kasih tahu caranya bagaimana kita bisa langsung masuk ekspor. Nah, kita langsung, misalkan dibalik 90% pasar ekspor, 10% lokal. Nah, gitu ya. Karena udah orientasi, dia harus cari produk yang benar-benar bisa diekspor. Nah, ini 90%. Ya, jadi tipe eksportir itu ada dua. Bisa eksportir produsen, bisa eksportir non produsen. Nah, ini ya, ini sebutannya macam-macam nih ya, trader, ya, nggak apa-apa ini, reseller, nah, nggak masalah sebutannya, makelar, wah tenang aja ini ya, tenang aja ini, macam-macam pokoknya sebutannya. Ini kita masuk trader, saya juga trader ya, karena saya masuk ke komparatif, keunggulan komparatif. Saya benchmark saya itu Singapura sama Hong Kong waktu itu. Kenapa mereka itu nggak produsen kok bisa jadi eksportir besar ya di situ ya, karena itu tadi, oh ternyata kita harus memanfaatkan sumber daya yang ada di diri kita sendiri, memaksimalkan daya pikir sehingga kita bisa ikut juga jadi eksportir walaupun non produsen. Nah, ini ya, jadi ini tipe eksportir ada dua. Sekarang Anda masuk produsen atau masuk non produsen. Jadi siapapun Anda yang ingin jadi eksportir, kita dukung, kita support. Karena pemerintah sekarang saat ini banyak memberikan fasilitas-fasilitas terhadap perusahaan-perusahaan khususnya yang berorientasi ekspor dan ingin ekspor. Tetapi bantuan-bantuan ini tentu bukan bantuan secara fisik ya, ada juga ya, tetapi banyak yang berupa kompetensi, pelatihan-pelatihan, coaching, pameran dan sebagainya ya, bentuk-bentuk promosi itu yang sekarang pemerintah banyak menggalakkan. Nah, ini kesempatan kepada Anda semua ya, karena saat ini UMKM banyak yang membimbing, semua lembaga banyak membimbing UMKM. Jadi satu UMKM itu bisa dibimbing oleh berbagai macam ya, Dinas Koperasi, Disperindak, ya, Kementerian Perdagangan, Kemenperin, ya, Kemenkop dan lain sebagainya ya, Kementerian Luar Negeri juga ikut ya. Ini kenapa? Karena ini amanat undang-undang ya. Secara makro itu Indonesia memang butuh eksportir baru. Nah, Anda inilah yang bisa menangkap peluang itu untuk jadi eksportir. Ini manfaatkan. Kalaupun Anda jarang terpilih, misalkan dapat kurasi kok kalah dan sebagainya, jangan berkecil hati. Kenapa? Banyak juga teman-teman itu sudah produknya orientasi ekspor, tapi nggak ekspor, tapi nggak ada masalah. Lokalnya itu terseret, ikut. Nah, jadi naik karena dia gayanya sudah gaya ekspor. Walaupun nggak pernah ekspor, tapi sering keluar negeri, diajak pameran, ya tuh, diajak business matching, walaupun nggak pernah ekspor. Nah, tapi secara lokal penjualannya terdongkrak semua. Nah, kenapa? Itu tadi berpikirnya sudah global. Kalau ini ekspor, ini lokalnya juga ikut, ya, pasti terdongkrak juga. Makanya, ayo berorientasi ekspor. Bagaimanapun perusahaan Anda baru mulai usaha, Anda UMKM baru, kemudian walaupun sudah besar juga, jangan ragu-ragu untuk berbisnis ekspor. Karena ekspor banyak keuntungan. Demikian
dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan singkat ini bisa Anda ambil intisarinya dan Anda bisa mengambil manfaatnya. Semoga Anda semua bisa menjadi eksportir yang handal. Salam ekspor, ayo ekspor. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.